Shalom Bapak Ibu. Semangat nggih. Selamat pagi semuanya. Tadi sudah diajak senyum sama WL-nya pagi-pagi. Kasih senyum kanan kiri. Senyumnya masih ada senyumnya? Masih? Coba ditunjukkan lagi. 1, 2, 3. Monggo. Ya, oke Bapak Ibu. Terima kasih Bu Gembala yang nyampaikan. Saya disuruh menyampaikan, dan pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan bersama-sama khususnya tentang kedatangan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa mau tidak mau kita pasti akan menerima kedatangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Entah itu kedatangan Tuhan secara pribadi maupun kedatangan Tuhan nanti bersama-sama menjemput kita di Maranatha nanti. Baik Bapak Ibu, satu ayat saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ya. Biasa kalau di sini kita bangkit berdiri di ayat yang pertama, Wahyu pasal yang ke-22, satu ayat aja saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan ini. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Wahyu pasal 22 ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya segera baik, sekali lagi karenanya satu ayat 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan bawa upahku untuk membalaskan kepada perbuatannya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, ini ayatnya dihafal enak ya. Sebab yang pertama dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang apa? Segera. Judulnya apa ini judulnya? Yang harus dipahami saat menantikan apa? Kedatangan Tuhan. Nulisnya itu lama banget, bolak-balik disempurnakan Bapak Ibu. Memang harusnya sebelum kita menerima kedatangan Tuhan pasti ada sesuatu yang harus dipahami, dan setelah dipahami baru dilakukan. Betul Bapak Ibu? Jangan sampai kita melakukan tidak memahami ya. Kalau orang Inggris bilang ya pokoknya asal melu-melu kecemplung sumur ya ora apa-apa, ngalor melu-ngalor, ngidul melu-ngidul gitu kan. Tapi kita harus paham dulu apa sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan ya. Yang pertama coba blok merah itu apa katanya Bapak Ibu? Segera, betul. Segera itu artinya apa? Klik 2 Mbak, klik ya, oke. Manakah yang tepat? Ya, segera itu klik lagi, C. 1. Segera itu artinya adalah, coba dibaca, Mas Arfa paling ganteng, baca. Betul apa enggak? Kalau segera, dulu suka nonton bioskop, kalau segera gitu ya, itu berarti belum datang. Jadi kita santai. Setuju? Tahan dulu ya, karena nanti pasti ada yang enggak jawab semuanya. Itu pasti nasibnya bingung ya. Yang kedua apa? Mas Arfa ganteng, baca. Batuk dhisik. Cepat-cepat menata diri karena waktunya pendek. Coba kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu? Agak dikit ya, kayak di kelas dikit apa? 2, siapa yang setuju? 2 angkat tangan. 1, 2, 3. Sudah mandi kan? Yang kedua yang setuju 1 angkat tangan. Betul kan, ada nasib yang tidak tahu kemana ya. 1 ndak angkat tangan, 2 ndak angkat tangan, maunya 3 ndak ada. Cuma yang paling betul adalah apa? 2, betul? Sebab kalau dari bahasanya itu segera itu artinya itu kalau bahasa Inggrisnya itu quickly ya. Jadi quickly itu adalah kecepatan atau cepat atau tidak ditunda. Nah bahaya kalau orang Kristen berpikir segera itu belum datang. Sebab kalau segera belum datang biasanya apa yang dilakukan? Santai. Belum datang igilah, sebentar lagi. Tenang baik, tenang aja. Itu bukan yang diminta Tuhan. Kata segera itu bukan itu ya. Maknanya adalah segera itu adalah waktunya singkat. Ibaratnya kalau Bapak Ibu mau ada kedatangan tamu, mungkin Pak Bupati, Menteri dan sebagainya, 5 menit lagi dalam perjalanan OTW. Artinya apa? Omong-omong tua ya kan, lagi on the road, on the way, lagi berjalan, jadi cepet,
udah enggak usah dipakai, udah yang penting siap, pokoknya di depan. Ya di sini kalau mau Natal besar itu lebih kalau ibadah jam 6 ya, jam 6 kurang 5 itu kayak ilmu topan semua di dalam rumah, ya kan. Kecepatan tingkat tinggi, ya kan. Sisiran sampai ketinggalan, sampai sisirnya di mana nempel di sini. Karena yang penting jam 6 sudah datang ke gereja, apapun sampai kerannya kadang lupa enggak dimatikan, ya pulang-pulang sudah luber semuanya karena segera. Jadi kalau segera itu semuanya ditinggalkan, betul? Yang penting-penting itu dilakukan. Setuju Bapak Ibu? Nah ini makna segera. Ya, yang ketiga, klik, enggak ada klik, fokus sih, klik lagi. Oke. Segera itu kan menunggu, betul enggak Bapak Ibu? Segera itu belum datang. Nah, saya punya gambar nih yang pertama, kelihatan enggak di belakang? Ini yang pernah pakai helm tahu ini lagi apa coba? Nah, lampu merah, menitnya 64 detik berarti 1 menit. Ya, ada sikap menunggu. Ya, satu sikapnya, klik lagi. Pasif, pernah berhenti di lampu merah? Masih Mas Wahyu ya dulu kan, maksudnya suka naik motor ya. Oke, pasif. Pasif itu cenderung emosi. Diam aja, lebih selak keburu-buru. Apa yang terjadi? Ini gambar yang kedua. Apa itu? Marah. Jadi kalau lampu merahnya itu nyala, enggak berubah-ubah jadi kuning atau hijau, biasanya malah marah. Ih, lama banget. Terus ya jangan lewat sini lagi. Itu kan biasanya, kapan berubahnya gitu. Karena orangnya pasif cenderung enggak, istilahnya ke bawah cenderung emosinya. Nah ini sangat tidak baik. Ya kalau menunggu sikapnya begini sangat tidak baik. Yang kedua, kira-kira kalau saudara menunggu di lampu merah, ini contohnya saja yang lebih gampang ya. Yang kedua apa coba dibaca Mas Ganteng Arfa, kamu jenenge ganteng wes saiki Pak. Dua ini loh Pak, jangan lihat di komputer nih. Oke. Kelihatan? Mengaburkan maksud saya, ini tulisan Jepang jadi agak susah ya. Cenderung tidak mengaburkan atau cenderung mengaburkan fokus dulu. Sebentar Cik, sabar dulu Cik, belum selesai Cik. Oke, sip ya. Lihat hiburan. Jadi kalau sambil nunggu lampu merah biasanya kalau yang pegang HP ngapain? Scroll. Bahasanya ibu-ibu pinter banget. Scroll. Pinter ibu di sini ya, saya aja lupa ya Bu. Kamu enggak suka TikTok ya, enggak apa-apa iklan sedikit ya. Ya karena TikTok hanya cuma scroll. Ya belum tentu ya. Tapi kalau ketika sambil nunggu lampu merah biasanya kan sambil hiburan gitu ya. Betul enggak? Ya. Pokoknya kadang-kadang sudah lihat-lihat gini dibel dari belakang. Ten, ngapain? Jalan, kita terlena ya. Aduh saking bagusnya enggak terasa, tapi buat emosi yang belakangnya. Mas, fokus mas, hijau, masih asik wah, gitu. Semoga bukan Mas Wahyu di sini ya. Jadi fokus. Yang ketiga, kira-kira kalau nunggu lampu merah apa saja yang dilakukan? Yang ketiga, coba nanti pilih yang baik yang mana. Klik, yo. Menunggu sambil menyelesaikan tugas. Ini lebih efektif, tidak terasa waktunya. Apa contohnya? Waktu nunggu lampu merah, Bapak Ibu ngapain? Maaf ya, ini hanya fokus contoh-contoh, tapi harus betul-betul fokus ya. Mungkin ada, habis ini aku ngerjain apa ya? Mungkin kalau waktunya 1 menit, Bapak Ibu bisa lihat WA, menjawab tugas, menjawab WA yang belum kejawab, betul? Ya, itu lebih efektif. Nah, mana yang lebih bagus? Kalau satu pasif cenderung emosi, nanti ini kalau darah tinggi itu jeblok jeblok karena enggak rampung-rampung cepat tua gitu. Yang kedua, pokoknya asal nonton aja. Betul kan? Asal nonton sebenarnya tidak butuh, yang penting gue ngisi waktu. Nah, yang ketiga itu mengisi waktu dengan bagus. Kira-kira mana yang efektif? Yang paling bagus. 1, angkat tangan. Tidak ada. 2, angkat tangan. Lebih tidak ada lagi. 3, tidak ada semuanya. Coba diulangi. Mas Krisman, 1, 2, 3 pilih yang mana? Wah bagus, tepuk tangan luar biasa. Karena sebentar lagi dikerjain dia, tepuk tangan dulu Bapak. Ya betul. Jadi 3 itu adalah yang paling bagus. Sebab orang yang menunggu itu ada yang diam saja, rasanya waktu begitu apa? Lama, betul enggak? Anakku randang datang, pokoknya nunggu di depan pintu aja. Nek lagi ngapa nih? Nini lagi ngapa nih? Oma lagi apa?
nunggu cucu belum datang nunggu anaknya dari Jepang belum datang lama banget, betul enggak? Tapi kalau disambi nyapu ngapain lagi? Scroll dan sebagainya, dan mengerjakan tugas masak dan sebagainya, enggak terasa lah sudah datang. Gitu. Beda kan? Beda banget Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Kenapa Tuhan mengizinkan kita bicara tentang segera? Karena sebenarnya harus ada waktu yang kita gunakan di sisa-sisa hidup ini. Bukan santai. Makanya firman katakan jangan gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat apa? Loh, kok sedikit. Berbuat dosa, apa? Dosa. Tapi gunakanlah kemerdekaan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakanlah untuk kesempatan untuk berbuat baik. Itu sehingga tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kata segera itu Anda tidak terasa, ternyata sudah datang. Dan beda banget kalau orang sudah paham segera waktunya singkat itu, ketika datang dia akan smile-nya dapat gitu kan, senang banget, kepuasan, tidak rasa gerusa-gerusu gitu kan. Santai banget, semua udah siap. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Tuhan segera Bapak Ibu udah siap? Siap? Ya enggak usah angkat tangan, semakin tidak ada. Oke, yang kedua, klik. Jadi yang pertama kesimpulannya Mas Ganteng baca. Ganteng. Nah, jadi kita gunakan waktu sebaik mungkin ya. Ibadahnya jam berapa di sini? 6, datangnya jam mandinya jam 6 kurang 5 ya. Sampai nunggu gayung penuh, ember penuh, mung sih ditunggoni gini maksudnya, kayak ndak ada waktu habis itu ya. Ya moga-moga bukan ibu-ibu ini, bapak-bapak ya. Ya, jadi karena waktunya segera, yang tidak penting ditinggalkan, betul enggak? Prioritas dong. Jadi yang tidak penting-penting tinggalkan dulu ya. Yang kedua, tentukan yang prioritas. Yang ketiga, jadikan semuanya sebagai apa? Ibadah. Yuk kita baca Kolose 3, tak tambah ini Bapak Ibu Saudara supaya ini semakin menguatkan ya. Sebab kadang-kadang kita berpikir ya bahwa apa yang kita lakukan ini dibedakan ya antara jasmani dan rohani. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan kita, yang sudah menemukan langsung cepat-cepatan baca nggih. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk memisahkan bahwa jasmani itu masuk neraka, kemudian masalah ibadah itu masuk surga. Tidak ada. Di Alkitab itu tidak ada. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mau katam, mau bolak-balik Anda baca, tidak pernah Tuhan memisahkan. Bahkan lebih kejam lagi, lebih tegas lagi Tuhan katakan, persembahanmu mana? Sudah untuk bapak ibumu mana? Sudah tidak ada. Tak kasihkan ke gereja, katakan sinagog saat itu, tidak boleh, pulang aja dulu kasih bapak ibumu. Jadi tidak ada pemisahan menurut Tuhan ya. Kalau kita baca Alkitab ini dipisahkan nih, jasmani masuk neraka, kalau Anda dunia itu masuk neraka, kemudian urusan ke gereja masuk surga, tidak ada. Justru filternya, justru penyaringnya adalah ketika kita ada di dunia. Maksud enggak Bapak Ibu? Justru filter kita untuk kita hidup takut Tuhan itu ada ketika kita terjun di dalam dunia. Apakah Bapak Ibu dan Saudara itu hidup benar atau tidak? Apakah waktu yang kerjakan itu jujur atau tidak? Apakah yang kita kerjakan itu dengan dasar takut akan Tuhan atau tidak? Filter dunia ini akan menentukan surga nanti. Jangan salah memahami. Oke, silakan Bapak Ibu baca, siapa yang cepat-cepatan? Itu. Membaca. Di sini membaca harus pakai mic Saudara ya. Monggo Mbak Ci. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga, sebentar kita baca ya, diganti maning. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu apa? Seperti untuk Tuhan. Apa saja, betul Bapak Ibu? Jadi apa saja yang kita lakukan itu jangan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Ini konklusi ayat salah satunya, bahwa ternyata apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa saja bentuknya, apa saja bentuknya yang kita kerjakan di dunia ini? Satu, apa? Bekerja cari uang, betul? Ini kayak enggak ngerti itu. Yang kedua apa? Sekolah. Sekolah kalau bisa setinggi tingginya. Makanya ada lagunya setinggi-tingginya
Oh beda lagi itu ya, tingginya. Terus apalagi pekerjaan dunia ini apalagi Pak, Bu? Masak. Masak itu pekerjaan dunia enggak? Ada lagi apalagi pekerjaan dunia? Ngepel, ada ngepel juga ya. Ngepel. Maksudnya apa nih ngepel? Terus ada lagi yang selain itu apa? Nyapu, apalagi? Apalagi Bu? Cuci piring, betul, apalagi? Ngomong putu, apalagi? Tidur. Tadi waktu Bapak saya kesaksian enak temennya Bapak ya, siang tidur jam 8 tekan jam 12 ngomong enak banget hidupnya ya. Ya enggak apa-apa dinikmati, udah sepuh itu kan menikmati hidup saja. Betul Bapak Ibu, betul kan? Tidur itu bagian dari dunia, betul ya? Betul. Bahkan tidur itu dikatakan Alkitab waktu tidur aja diberkati ya. Tapi bukan terus tidur terus. Itu maksudnya adalah Anda capek, saking capeknya akhirnya tidur enggak kuat. Nah, terus tidur. Nah, di situ Tuhan memberkati. Bukan dari 24 jam tidur. Kata Alkitab, toh Tuhan memberkati. Bukan itu maksudnya ya. Apalagi selain tidur, apa itu endingnya bagus itu pas terakhir. Tidur itu bagian dari dunia. Apalagi Bu? Nabung, punya tabungan? Ojo ngomong tabungan utang loh. Bukan ya gali lubang tutup lubang, bukan itu. Apalagi jualan, betul. Apa manjat kelapa itu pekerjaan dunia, betul, manjat kelapa. Pak Kasimin itu usia begini masih bisa kuat manjat loh Mbak. Saya aja manjat pepaya aja jatuh nganggo tangga. Itu mah pepaya dur banget tuh Pak Kasimin, tenaganya luar biasa. Tidak pakai ilmu ya Pak. Bentar ada ebek masih di tempat saya. Ya Pak Kasimin ya, nyari kelapa itu pekerjaan dunia enggak Pak? Betul ya Pak? Betul, luar biasa ya. Nah, yang kayak begini-gini Bapak Ibu itu tidak boleh dipisahkan. Jadi apa saja yang kita lakukan, ngasuh cucu, tidur, bekerja, cari uang, ketemu dengan karyawan, apa saja yang kita lakukan, dari yang dilihat orang sampai yang tidak dilihat, dari yang tidak dinilai sampai diejek, ya. Sampai Anda sudah bekerja keras tapi masih dinilai 0 atau tidak ada kata yang positif, terus setiap kali aku melakukan sesuatu itu pun dilihat oleh Tuhan. Dan jika semuanya didasarkan pada hati yang takut akan Tuhan, ya, maka itu sesuatu yang akan membawa nanti berkat. Pasti pekerjaannya bisa maksimal karena saya melakukannya untuk Tuhan. Nah, jadi apa saja yang kita lakukan ini mari kita bawa kepada Tuhan. Nah Pak, kalau yang di dunia aja untuk Tuhan, lebih-lebih ibadah itu untuk Tuhan enggak? Halo? Ke gereja itu untuk Tuhan enggak? Iya, amin. Persembahan untuk Tuhan. Halo. Nyanyi-nyanyi untuk Tuhan. Maju ke depan untuk Tuhan, ya kan? Ke gereja untuk Tuhan, berdoa untuk Tuhan, membantu pelayanan untuk Tuhan. Iya. Tapi dunia juga untuk Tuhan. Maksudnya setiap kali Bapak Ibu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya saya tahu Bu, itu nama-nama hari. Maksudnya Senin, Selasa kegiatannya itu ngadepi duit, ngadepi utang, ngadepi emosi dan sebagainya, itu kita harus filter terus. Ini benar enggak nih saya di hadapan Tuhan. Makanya setiap kali kita melek gini, itu ada kesempatan kita untuk berbuat baik. Coba kita tutup mata dulu. 1, 2, 3. Sing duwe mata tutup mata. 1, 2, 3. Cepet, melek 1, 2, 3. Masih hidup? Belum yakin? Merem dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Sekarang tutup mata, ikuti suara saya. Tuhan Yesus, jika Engkau di Taman Firdaus, bawalah aku ke sana. Amin. Melek. Untung Anda tidak di kayu salib sebelahnya Tuhan. Kayak yang di kayu salib sebelahnya Tuhan itu langsung mati masuk surga. Ternyata kita melek ketemu dengan tetangga kanan kiri kita di sini. Betul? Enggak jadi mati ya Pak Kasimin, betul ya? Nah kalau yang sebelah Tuhan Yesus itu langsung mati loh. Jika engkau anak Allah, engkau Tuhan Firdaus, bawalah aku, mati langsung masuk tuh. Betul enggak? Enak banget gitu. Makanya kalau kita enaknya pas tengah-tengah mau mati itu baru percaya gitu apa ya. Tapi yang temen ya kayak gitu ya. Nanti bicara tentang upah. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus juru selamat, kemudian kita masih melek, hidup enggak? Masih hidup, berarti tugas kita apa? Segera
Tuhan mau datang. Berarti ketika saudara masih melek, masih melihat banyak sekali tugas, tanggung jawab, cita-cita dan sebagainya, pergumulan sebagainya, Anda masih punya kesempatan dan wajib untuk menyelesaikan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Setiap kali kita dikasih nafas itu adalah setiap kali kita juga berbuat terus bagaimana hidup saya berkenan. Setiap orang dari kita ini punya tugas masing-masing, betul Bapak Ibu? Tantangannya beda-beda. Sekalipun Anda dan saya bilang saya paling berat masalah saya, tapi sebenarnya kita punya Tuhan yang sama. Bagaimana cara mengelola kehidupan kita, bagaimana cara mengelola pikiran kita, bagaimana cara mengelola hati kita masing-masing, ya tergantung pada saudara. Tapi kalau semuanya dibasickan, didasarkan pada saya takut akan Tuhan, Tuhan mau datang, maka saya harus hidup dengan baik. Itu kunci keberhasilan setiap orang. Ya, tidak ada pengawasnya, dia menjalankan dengan baik. Tidak disuruh, dia sudah menjalankan dengan baik. Betul enggak Bapak Ibu? Apa bedanya anak kecil dan orang dewasa? Coba, ada yang bisa? Bapak Ibu pernah dewasa? Wis kebanjur dewasa juga kita saya ini ya. Wis tua Pak, bukan tua ya Mbah, usia emas ya Mbah katanya gitu. Kemarin saya ingat ya Mbah, usia emas. Apa bedanya anak-anak dan dewasa? Coba kalau dalam hal nyapu, ngepel, apa bedanya anak-anak dan dewasa? Ini yang pernah jadi anak pasti cepet jawab ke. Sing ndek anak bingung, aku rung tua Pak, aku rung ngerti, ya aja ngulati aku baik. Masuk saya, apa bedanya anak dan dewasa dalam hal nyapu atau ngepel aja? Coba. Kalau anak disuruh-suruh, betul? Betul. Kalau bangun pagi disuruh, jam berapa? Itu. Tapi kalau dewasa emang dibangunin. Nyapu nek. Ada. Betul enggak? Mau masak ya sudah ngerti. Oh ini masaknya sejam berarti aku mulai jam 5. Kan begitu, betul enggak? Itu dewasa, tidak ada yang mengawasi karena sudah dewasa. Kapan bekerjanya orang dewasa enggak usah disuruh. Kapan nyaur utang, jangan keras-keras ya. Jatuh temponya kapan harus disiapin. Orang dewasa tahu, oh ini saya harus bekerja apa-apa saya ini. Orang peduli kata orang, yang penting saya bekerja dapat uang, betul kan? Itu orang dewasa. Nah orang Kristen dewasa itu begitu, tanpa disuruh, tanpa diawasi, saya diawasi oleh Tuhan. Maka saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Karena waktunya segera, tidak ditunda, bukan leyeh. Katakan leyeh. Ini bahasa Banyumas apa ya Mbak? Leyeh. Oke. Yang kedua terakhir, saya nanti minta. Ini ada klik Mbak. Oke. Yang kedua tadi bacanya ayatnya. Saya baca dulu ya. Sesungguhnya aku datang segera, apa itu? Dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, yang kedua itu menarik ya, kita akan bicara upah. Tapi habis ini Mas Krisman maju ke depan. Sebentar, sabar dulu, sabar. Orang teologi itu kalau suruh rung sabar, awang kon doa makan doane RT RW dhisik. Biasa Bu, saya itu ngadepi mahasiswa teologi ya begitu. Silahkan maju, gluk. Membacanya cepet-cepetan ya, tapi enggak apa-apa, tenang aja Mas. Bentar lulus iki lah, kok gantian khotbah ya. Yang kedua adalah upah. Nah, upah itu apa Bapak Ibu? Enak ini, kan bicara duit itu enak banget, cepet banget. Lebih apal duit daripada matematika ya. 30 kali 30, pira sih? 10.000 kan tambah 10.000, langsung ketemu. Ya, berapa? Upah itu apa Bapak Ibu? Gaji, apalagi? Honor. Wah ini P3K biasanya ya. Ada lagi? Upah itu apa Bu? Penghasilan. Kalau Anda dapat upah, panjenengan dapat upah itu karena apa? Bekerja, betul? Kerja. Yuk kita lihat. Upah, klik. Setidaknya ada 4 hal alasan orang berbuat baik. Mas Ganteng baca. Nah, orang berbuat baik itu orang dunia itu bilang itu kegiatan sosial. Kalau orang dunia kita kadang-kadang bilang, yuk sosial itu artinya apa? Sosial itu ya pokoknya sosial, betul. Sosial itu artinya bukan untuk dapat balasan, betul enggak Bapak Ibu ya? Kalau dalam orang Kristen sering dibilangnya dengan pelayanan. Ya, kalau orang dunia bilangnya
sosial, ada bakti sosial, ada kerja bakti, itu sosial kabeh, nyumbang dan sebagainya itu sosial kabeh. Tapi ada satu pernah ditolong sehingga ia menolong. Pernah enggak Bapak Ibu kayak begini? Ini kok pada enggak jawab, bingung apa ke? Bapak Ibu melakukan sosial, pelayanan itu pernah enggak karena alasannya pernah ditolong? Halo? Pernah? Nah, ya enggak apa-apa dong, jujur aja. Begini, temen gue nyumbangnya, biyen aku mau mati, diangkat dari sungai. Di tangga saya itu ada ya, sampai sekarang diperhitungkan kayak pegawai. Kenapa? Karena dulu siapanya bapaknya, anaknya itu kecemplung kali, mau mati kepek begitu, terus kemudian diangkat selamat. Makanya anaknya jenis selamat apa itu sih? Terus selamat, kemudian anaknya itu karena jasanya menyelamatkan bapaknya, anaknya masuk dalam pegawai. Karena membalas kebaikannya dulu. Baik enggak ini? Baik, mending daripada orang Kristen mesti kayak gini malah orang balas sisan. Masih mending, Pak. Jadi orang berbuat sosial enggak apa-apa, aku tak membantu ya, karena dulu dia pernah membantu saya. Oke, gitu ya. Yang kedua, apalagi Mas Gandang teng wis ora katon ya. Terus menyadari suatu saat juga membutuhkan pertolongan. Pernah begini berpikir? Pernah berpikir ini Bapak Ibu? Pernah ya, saya itu nolong dialah karena suatu saat saya juga membutuhkan. Betul? Ada yang tetangganya, ayo tolong. Makanya kalau orang Kristen kan harus bertetangga. Tidak boleh tidak bertetangga. Sekalipun punya keluarga jauh-jauh harus tetangga. Karena kalau saudara sakit, sing pertama sing nyekel siapa? Mang telepon, ya selak mati. Tanggane dhisik. Kalau ada sesuatu di rumah, contohnya apa, kecelakaan, kebakaran dan sebagainya, siapa yang menyelamatkan? Datang dari Jakarta, sampai Kobong, ya kan enggak. Yang datang siapa? Tanggane dhisik. Bapak Ibu tidur, tanggane sing menyelamatkan. Jadi kita harus bertetangga. Betul, menyadari suatu saat saudara pasti akan membutuhkan pertolongan. Makanya kalau tanggane lagi membutuhkan, contoh handuknya lubang, kasih handuk. Aku tak nyumbang, contoh enggak bisa makan, kasih makan. Mumpung saudara mampu. Karena suatu saat saudara pasti menghadapi namanya down, namanya krisis. Dan saudara itu biasanya kayak gitu. Saya sama Mas Benaya itu, saya panggil Mas Ben, sekarang Ben. Saya di motor saya ada botol isinya bensin, Pertalite, selalu ada. Dan saya selalu bawa di motor saya sekalipun saya hanya punya motor. Ya, karena pikir saya kasihan dengan orang-orang yang nuntun motor karena habis bensinnya. Sementara bensinnya jauh banget ke sana. Dia harus jalan lebih motor sing gede banget. Kesampluk susah. Jadi saya bayangkan saya tidak mau seperti itu. Jadi saya bawa terus di motor saya, kalau isi penuh saya siapin untuk selalu berjaga-jaga. Kalau ada orang yang macet saya mesti datang nih. Suatu saat Bena juga pernah mau ikut, cuma delalah orang bensinnya entong ya, ternyata macet motore, jadi orang situ dikasih bensin. Tapi masih lumayan, dia sudah, Mas macet ya Mas, gitu lumayan ya. Tapi pengalaman saya Bapak Ibu, ketika saya menolong orang, ketika motor saya macet di tengah jalan, selalu ada orang yang menolong saya. Karena saya juga berpikir kalau saya menolong orang suatu saat, saya juga pas delalah macet, pasti Tuhan akan tolong. Kalau enggak delalah pas cedak tukang bensin, itu. Karena kita selalu berjaga-jaga, betul Bapak Ibu? Ya, karena upah itu Bapak Ibu, boleh yang satu, boleh yang kedua. Yang ketiga, kira-kira apa? Orang berbuat sosial melayani Tuhan, itu karena yang ketiga adalah ding, baca Mas Ganteng, apa? Nah itu, ada yang pengen dipuji? Ini bukan Mbak Puji loh, Mbak, bukan. Ini bukan, saya ingat ya. Ini ingin dipuji, bukan ganti nama ya. Atau tidak enak dengan orang lain. Pernah seperti ini? Jujur aja, ingin dipuji. Halo? Ngasih tapi pengen dipuji, pernah enggak kayak gitu? Aku ngasih ya, jangan lupa sebut dari hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan itu aku, jangan ngomong-ngomong ya. Sebut aja hamba Tuhan. Tapi nanti kalau ada yang ngomong hamba Tuhan itu aku. Nah, ini podo bae, ya kan? Di tempat saya kalau ada yang nyumbang itu kan, Ibu mau nyumbang apa? Nyumbang 1 juta Pak. Ini mau sebut apa? Hamba Allah Pak, hamba Tuhan. Ya udah,
saya sebut hamba Allah satu ya gitu Bapak Ibu. Tapi jangan dibilang, iya Pak hamba, tapi kasih tahu Pak, nanti kalau ada hamba Allah itu ya teman-teman itu saya. Satu ini podo bae. Jadi pengen dipuji, tapi enggak apa-apa, wong itu keikhlasan orang ya. Yang penting memberi, betul enggak Bapak Ibu? Tapi ada juga motivasi seperti ini, ingin dipuji atau tidak enak dengan orang lain. Pernah ngasih orang karena tidak enak? Pernah ngasih gereja ini karena tidak enak? Ojo banter-banter Mbah. Persembahan Natal ora penak gila. Sebelah 10.000 kok. Kita 100. Pernah kayak gitu enggak? Pak Kasiman menang baik. Mikir apa sih Pak? Loh, ini kan kita mau bicara tentang kemanusiaan, betul enggak? Pernah enggak gitu? Podo ditole-tole, ini bahasa Amerikanya kan tole-tole, Banyumas sih. Tole-tole, kemarin juga tole-tole juga. Di tempat saya kan ada budaya ebek ini sebentar lagi jam 10. Tole-tole muter, kadang-kadang saya termasuk diputeri. Pak RT, tole-tole. Aduh pira ya, RT ini masuk sepetil. Ya agak gengsi sedikit Pak. Kata-kata berapa gitu. Yang penting kan nyumbang. Betul enggak Bapak Ibu? Daripada sudah tahu begitu, enggak usah lah, saya lagi dalam krisis, hati-hati loh. Ini orang Kristen enggak boleh ngomong loh, sabda pandita ratu. Artinya apa? Apa yang Anda katakan kata firman Tuhan, apa yang Anda katakan itu jadi. Kadang-kadang orang Kristen itu diminta, aku lagi randidet, lagi miskin, tuku beras ora bisa, mung pelit. Asli nanti kejadiannya apa? Betul Anda enggak bisa beli beras. Banyak orang yang saya saksikan gini, wes duwe motor, duwe mobil, dijalui omongannya Pak, saya lagi rintisan, hidupnya belum senang. Ya betul, Anda enggak senang. Ke depan Anda enggak akan senang terus. Betul enggak? Tapi di sini enggak ada. Di sini balap-balapan. Dalam berbuat baik. Boleh kan? Kata Alkitab juga itu, berlomba dalam kebaikan. Betul enggak Bapak Ibu? Berlomba itu artinya apa? Saingan, memang tidak apa-apa. Kalau dalam bentuk kebaikan tidak masalah. Asal jangan berlomba dalam kejahatan. Masih mending kan? Masih mending. Tapi ini motif-motif yang keempat, ini yang paling bagus. Aduh, apa kira-kira Mas Ganteng? Nah, untung tidak ada Bu Murni di sini ya. Tadi Bu Puji ada, tapi Bu Murni. Murni ingin mendapatkan upah di surga. Siapa pengen yang keempat? Tolong angkat tangan. Siapa yang kira mudeng apa-apa kayak. Murni ingin mendapatkan upah di surga. Pengen ini Bapak Ibu? Satu boleh enggak? Ya boleh, mending. Orang Kristen kan harus satu dulu. Nek satu orang, nomor 4 tidak mungkin. Siang bolong kalau saudara bisa ini tanpa tas satu. Tidak mungkin, kita itu makhluk bukan sosial, sosial. Hidup bersama-sama saling membantu, betul kan? Alkitab juga katakan hendaklah kamu saling menolong. Tolong menolong tuh waktu kamu tidak ada, saya kasih. Waktu saya ada, saya kasih kamu dan sebaiknya. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi kalau orang satu aja tidak pernah, tidak mungkin Anda dapat 4. Maksudnya apa? Pelan-pelan ya. Kalau saudara tidak pernah membalas kebaikan orang lain, maka saudara juga akan tidak pernah membalas kebaikan Tuhan. Lalu yang kelihatan aja tidak dibantu. Betul enggak? Masa-masa yang tidak kelihatan. Makanya Alkitab katakan yang kelihatan aja kamu tidak mengasihi, lebih baik kamu ngomong aku yang tidak kelihatan. Nonsen, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu, ayo kita sampai ke level yang keempat yang paling bagus. Setiap kali kita berbuat, kita murni karena pengen mendapatkan apa? Upah dari Bapa di surga. Nah kalau bicara tentang hamba Tuhan, jemaahnya banyak, ya kemarin minggu kemarin saya sampaikan ke hamba Tuhan, belum tentu ya Bapak Ibu jemaahnya 3-4 itu upahnya kecil banget di surga. Bisa jadi lebih besar loh, karena Bapak Ibu memberi yang terbaik itu murni untuk Tuhan. Mengasuh jemaah itu murni untuk Tuhan. Daripada jemaahnya banyak, ratusan orang, belum tentu upah di surga itu lebih banyak. Karena setiap kali kita melayani ternyata punya motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Upahnya bisa kecil. Nah Bapak Ibu yang kaya di sini belum tentu upahmu lebih besar nanti di sana daripada orang yang miskin.
yang tidak punya apa-apa. Karena keikhlasannya yang dilihat oleh Tuhan. Yang keempat ini yang dinilai Tuhan. Makanya Bapak Ibu, waktu Tuhan datang, Tuhan memberi apa? Upah. Betul? Nah, upah itu dari mana? Orang bekerja. Kalau saudara tidak bekerja, ini konklusi yang menjadi perenungan dalam. Kalau saudara tidak bekerja, saya tidak bekerja, pantas tidak dapat upah? Tidak dapat. Tidak pantas. Tidak mungkin juga Anda dapat upah, karena Tuhan tidak pernah salah menilai rapot kita, betul? Nah pertanyaannya, kalau Tuhan datang segera itu, kira-kira Bapak Ibu dapat upah enggak? Upahnya kalau 1, 2, 3 itu kemungkinan enggak dapat upah, karena saudara membalas, ingin dipuji, yang kemudian pengen menyadari suatu saat ditolong. Tapi kalau 4 itu pasti dapat upah. Murni karena saya ingin dibalas oleh Tuhan. Betul? Murni karena saya pengen masuk surga. Anda tidak balas saya tidak apa-apa. Anda berbuat jahat saya tidak apa-apa. Tapi saya tetap berbuat baik sama kamu. Gitu. Karena saya kan pure murni itu untuk Tuhan. Makanya nanti di surga saya akan bayangkan Tuhan ternyata datang itu tidak hanya ayo datang masuk surga kabeh. Enggak loh. Di situ dikatakan ada pembagian upah. Ngeri kalau saya saat itu dipanggil Tuhan. Tuhan upahku mana? Tidak ada. Loh kok bisa Tuhan? Tidak ada. Kalau bicara mahkota, kalau ayatnya di atas itu ada pohon kehidupan. Saudara dapat pohon kehidupan, bahkan daunnya saja itu bisa menyembuhkan banyak orang. Anda punya hak untuk dapat pohon kehidupan itu kalau lihat ayat-ayat atasnya. Nah, jadi kalau saudara Tuhan datang ini, saudara dan saya pasti dapat upah enggak? Belum tentu loh Bapak Ibu berbuat baik itu dapat upah loh. Kalau motivasinya 1, 2, dan 3, belum tentu. Anda gaji karyawan itu bukan upah. Itu bukan kebaikan saudara, karena mereka bekerja untuk saudara, betul enggak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mereka kerja, Anda dapat upah layak dan itu wajib, tapi bukan upah di surga itu. Enggak dapat itu. Itulah sebabnya koreksi buat kita semua Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak, kalau Tuhan panggil kita, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku sing bener, hatiku rindu. Kok semakin menderep ya? Ke sana. Sana mana Pak? Sana. Upah kita ada enggak? Ada pembagian upah loh. Ada mahkota yang diberikan. Nah karena itu semakin murnikan. Oke Mas Krisman maju ke depan sama Mas Wahyu. Ya seneng banget nih. Aku gak bawa ilustrasi tak pikir suwe banget. Bojoku takon. Ki gak bawa apa mah kaleng bareng. Kelompok 1 Bang Krisman sini. Besok kan khotbah gantian gue. Sebentar aja ya. Semoga beliau jadi hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya ini Mas Wahyu juga. Selamat ya Mas ya. Mas Anto juga maju ke depan sekali. Nanti Mas Anto satu lagi sama siapa yang sebentar Mas Anto, saya butuh Mas Anto. Mas Anto itu orang pinter ya. Mas Krisman juga pinter sama Mas. Mundur dulu syuting, masuk YouTube hati-hati. Ya, saya juga punya YouTube tapi tidak pernah masuk. Pak Manto sekali-sekali loh Pak Manto, kapan kerjain panjenengan sekali kalau masuk ke depan. Pak Manto minta tolong. Ini saya bawa ilustrasi. Ya. Nih, kita bisa dapat upah itu gampang loh. Yo, nih. Pak Manto di sini kelompok 2 sama yang bisa siapa ya? Saya sebenarnya butuh Mas Anto lah, Pak Anto lah. Mosok ini enggak apa-apa saudara, siapkan syutingan dulu. Oh, kesuwen Pak. Oh, tak tunggu. Oke, siap. Ini di sini Pak. Kelompok 1. Oke, nanti saya kasih ini ya Bapak Ibu. Contoh nih tulisannya kayak. Oh, sebentar. Dung. Ini silahkan dimakan dulu. Ya. Nanti sebentar, yang makan ini aja Pak Manto, Pak Anto di sini. Mas Manto nanti tak kasih ini tulisan, tapi makan satu dulu. Oke, makan satu dulu. Oke, kamu enggak usah makan. Ini baca, terus nanti sampaikan ditutup. Ini jangan baca dulu. Pak Manto dihafalin sambil makan. Makan dulu Pak Manto. Enggak puasa kan? Orang enggak dalam rangka diet. Orang gede banget kok. Apa ya? Sekarang itu usia betul gede pada diet, esok udah melaku mengecilkan perut, masih mending ya. Udah dibaca Pak Manto, terus nanti sampaikan berita ini ke ini Pak Anto, oke Mas Anto. Enggak kelihatan. Oke, kacamata 3, oke siap. Monggo diambil dulu.
Kamu baca, diingat-ingat sampai tidur, terus nanti sampaikan ini isinya ke Mas Wahyu. Monggo dihafal. Ya. Nanti kita nilai siapa transfer ilmunya yang paling sempurna. Ya, oke, monggo sambil makan, jangan lihat tulisannya, besok tak kasih, tak kasih. Bu Narwan banyak banget. Tenang aja ya. Nah, sudah siap. Dimakan, udah dihafalin. Udah hafal, 1 menit lagi coba khotbah rampung ke. 1 sampun, sudah? Ya, oke. Siap. Sudah dihafal, Pak Manto sampun? Sudah kelihatan, dihafal sekali lagi 1, 2, 3, monggo. Nanti ditransfer ya kalimatnya nggih. Oke, terus sudah? Oke, ditutup, kemudian sampaikan beritanya ke Mas Wahyu dan Pak Manto, sampaikan ini. Sehafalnya. Monggo. Saya lagi makan, memang makan itu susah diganggu, mbok keselek. Nek kelinciku makan diajak ngomong keselek mati kok. Ojo dibaca Pak, ojo dibaca Pak, ditutup. Cerita aja seperti ini, sebisanya, monggo. Nanti Mas Wahyu tanggung jawab nyampaikan beritanya apa. Dari Mas Krisman, yuk mulai Mas. Monggo. Ya baca ora terima, engko maju depan kamu loh. Ya kan? Oke, sekarang Mas Anto monggo disampaikan sebisanya aja. Ini enggak ada diamnya, cuma hukuman. Iya. Mino khas Banyumas, rasanya manis, dimasak pakai gentong. Oke, keren. Coba masak. Mino khas Banyumas sangat manis, pantas dimasak dengan gentong. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Monggo silakan Pak Anto, terima kasih Pak Anto, terima kasih Mas Krisman, sudah. Nah, sudah tetap di sini ya, Mas Krisman. Terima kasih Bang Krisman ya. Mas Wahyu terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu sebagai dewan juri mana yang menang? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 karena saudaranya ya. Apa? Mana yang menang? Bapak Ibu? 1. Yang ini sebentar Mas, tenang, ada dapat hadiah Mas Iman ya. Yang kedua Pak, kalah. Gitu aja ya, terima aja. Ya. Penyebabnya kenapa kalah? Ya, betul. Kenapa enggak lancar? Tak tarik lagi. Mikir, kenapa mikirnya agak panjang gitu. Nek ngomong lelet kok ndak agak kepenak ya. Kenapa? Ada lagi tambahnya seperti Bu Supri apa? Oke, ada lagi. Alasan pertama yang saya kasih dia apa? Sama Pak Manto apa? Ini saya kasih makan, dia sudah makan dan memang setiap hari ketemu, ya kan? Betul kan? Terus yang kedua, karena Bang Krisman enggak makan, dia enggak bisa cerita. Selain ketegangan listrik tingkat 3000 watt, ya. Dia enggak tahu, dia suruh cerita. Makanya menghafalnya itu tingkat tinggi di sini. Apa gentong. Maksudnya apa sih Pak? Yang kayak gini-gini maksudnya gini Pak. Orang tuh kalau bersaksi tentang Tuhan itu gampang sekali. Bapak Ibu enggak perlu baca ayat sampai sekuat-kuatnya dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai dihafalin titik koma, ora penting. Kecuali sekolah teologi lah, harus membaca titik komanya betul. Bacanya pun harus bagus. Tapi yang penting adalah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara everyday, setiap hari. Bahwa saya menikmati Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Sehingga ceritanya tidak usah disuruh. Saya yakin Pak Manto itu karena sudah makan, sebenarnya tidak ada teks pun bisa. Kalau saya silahkan ceritakan tentang Mino, bisa cerita enggak Pak? Paling tidak Mino itu manis. Tapi Mas Krisman ceritakan tentang Mino. Mino. Setahu saya Wahyu pasal 40.
Karena dia tidak tahu, yang dia dengar Mino makanan khas Banyumas tapi tidak pernah makan. Suruh cerita lebih disebut alatnya apa, gentong. Alah, wes bingung maning, gentong kayak apa. Pak Mantal udah tahu gentong tuh kayak gini. Bagi dia gentong tempayan gede apa gitu. Dia masih menebak-nebak dan orang sulit sekali cerita sama sebelahnya. Orang sebelahnya ikut sulit. Ini apa gitu. Nah, orang Kristen hambatannya kenapa tidak bisa kesaksian? Kenapa beritanya ngawur? Karena Anda tidak mengalami sendiri siapa Tuhan. Lebih ironisnya hanya ngafal ayat disampaikan ke sebelah. Enggak penting, setan pun enggak takut. Saudara hafal ayat pun setan pun enggak takut. Tapi kalau melakukan ayat ini dalam hidup kita, enggak ada disuruh, saudara akan cerita. Makanya tidak ada alasan, Om, Tante, saya kesaksian tuh gimana caranya ya? Mulainya gimana? Shalom? Enggak perlu kayak tas shalom. Anda mau pakai bahasa apapun boleh. Betul enggak Bapak Ibu? Dan Anda tidak akan pernah habis cerita tentang kebaikan Tuhan kalau setiap harinya mengalami Tuhan itu. Langsung pribadi ngalami. Saya bersyukur sejak kuliah orang tua hampir tidak dukung saya. Tapi setiap harinya saya lewat kuburan nangis karena saya berpikir Tuhan bagaimana saya dapat sekolah hari ini. Senin, Selasa saya makan, Kamis, Jumat saya harus makan daun jambu. Karena kalau tidak makan daun jambu saya pasti tidak pulang. Karena harus naik bis pulang ke Solo dari Jogja. Hampir bersemester-semester kayak gitu. Tapi dari situ saya jadi tahu. Kemudian pergi dari Solo menuju ke sini-sini jadi saya tahu Tuhan itu hidup untuk saya. Untuk kesaksian tidak usah kuat-kuat pakai ayat. Hidupmu bersama dengan Tuhan itu menjadi kesaksianmu. Lebih undang-undang kan tidak boleh Anda memaksa orang untuk pindah agama. Dan Tuhan Yesus tidak membawa orang kamu harus jadi Kristen, tidak. Tapi kamu jadi pengikutku. Hidup seperti Kristus. Kalau setiap orang mengalami siapa Tuhan di dalam hidup saudara dari setiap hari, maka saudara itu akan hidupnya luar biasa. Selalu ada kesaksian-kesaksian yang saudara beritakan pada orang. Amin. Karena saudara mengalami sendiri siapa Tuhan. Jangan hanya karena kamus, jangan karena hafalan, tapi alami sendiri siapa Tuhan. Itulah sebabnya, ayo Bapak Ibu kita kuat ya, serius di hadapan Tuhan. Ya, serius di hadapan Tuhan. Jangan sampai orang kecewa melihat saudara, tapi orang bangga melihat saudara. Amin. Saya terakhir bawa ini tutup. Siapa yang pernah beli? Makanya saya tutup nih. Box saya disomasi masuk YouTube. Pernah kan sekarang zamannya ini tak tutup loh. Ingat baik nih. Karena merek tidak boleh disebut. Pernah beli zaman sekarang orang itu bukan beli roti, tetapi beli kaleng hadiahnya roti. Beli kaleng hadiahnya roti, bukan beli roti hadiahnya kaleng. Karena Bapak Ibu sekarang beli yang di toko-toko, maaf ya, yang murah-murah, kalengnya gede banget, dibuka, loh, ini sore itu sepatuan kabeh. Tahu ya betul Bapak Ibu? Loh, tak kira gede banget, ternyata isinya sepetil. Kecewa enggak? Biasanya ngomongnya apa kalau dibuka? Nah, isinya sepetil, berarti tuku kaleng hadiahnya. Harapan saudara beli roti hadiahnya kaleng. Aku tuku roti bekasnya nggo tempat sampah, bekasnya nggo tempat duit gitu kan. Ternyata setelah buka, ya ngerti gini mending rasa kalengnya gitu kan Bapak Ibu. Nah orang Kristen tuh kadang begitu loh. Orang tuh lihat saudara itu dipikirnya apik ya, tapi setelah masuk lebih ngeri. Tak pikir apik banget. Bajunya putih, bukan nyinggung baju putih ya, aku nganggo ireng. Ya, bajunya putih, ternyata setelah masuk hitam. Kotor banget, bau banget. Orang kecewa lihat saudara. Pertamanya tertarik, aku mau jadi orang Kristen lah. Minggu kalau datang cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya dinggo. Wah, bagus banget, betul enggak? Kita itu bersyukur loh orang gereja itu tampil cantik, tampil ganteng. Amin. Amin, amin ini sing banter, amin gitu. Biar didengar kabeh sama YouTube-nya. Amin Bapak Ibu. Orang tertarik loh, minggu-minggu wong Kristen apik ya, sepatunya keren, terus kelambine dandan sampai lipstiknya kebablasan sampai ke sini saking senengnya Pak.
Betul nggak? Karena saking banyaknya itu listrik, bukan Pak Kasimin maksud itu sebagai bantuan. Enggak apa-apa, dipakai enggak apa-apa, itu bahagia saudara, betul enggak? Orang tertarik nih, kayaknya bahagia banget ya ke gereja bergandeng ngantangan di seberang, kayak hati-hati, harmonis banget. Setelah orang tahu di dalamnya, ternyata cuma kulit tok. Senin, Selasa, Rabu lebih mengerikan. Korupsi, tidak jujur, kerjanya malas, datangnya telat. Aduh, gimana orang mau percaya Tuhan Yesus, betul enggak? Susah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita gunakan hidup ini sebaik mungkin. Setuju? Amin. Supaya, klik lagi Mas terakhirnya, klik. Mas, Mbak cantik terakhir, tuk. Ya, kesimpulannya kita baca yuk. Pastikan hanya Tuhan yang membalas supaya saat kedatangannya saudara mendapat upah. Amin Bapak Ibu. Upahnya itu berarti pekerjaan yang murni. Amin. Saat memberi persembahan, ini persembahan saya untuk membalas kasih Tuhan. Saya pengen dapat upah dari surga, bukan karena tidak enak. Yang setuju katakan amin. Bukan karena pengen mendapat balasan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan sudah memberkati saudara, tapi karena saudara pengen mendapat berkat upah di surga nanti. Dan siapa yang cepat duluan di sini, semoga upah Bapak Ibu Saudara itulah yang terbesar. Amin Bapak Ibu. Bukan ditentukan ketika saudara kaya di sini atau miskin di sini, tapi ditentukan ketika saudara murni memberikan persembahan hidup saudara sepenuhnya apapun untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian ini sebelum perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sambil menunggu musik dipersiapkan, kita akan berdoa. Apa yang saudara sudah perbuat untuk Tuhan? Murni enggak setiap pekerjaan kita untuk Tuhan? Murni enggak uang saudara untuk Tuhan? Murni enggak pelayanan kita untuk Tuhan? Murni enggak khotbah saya untuk Tuhan? Murni enggak pujian saya untuk Tuhan? Murni enggak worship leader saya untuk Tuhan? Murni enggak singer saya untuk Tuhan? Murni enggak saya menjadi doa syafaat untuk Tuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu ya. Bapa ajarku, setelah itu saya serahkan Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu kita berdoa pada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Sebelum kita nyanyikan pujian ini, mungkin ada hal yang pengen saudara sampaikan pada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau kehilangan upah. Ternyata saya tidak dapat upah. Karena setiap apa yang saya lakukan ternyata hanya membalas kebaikan orang. Karena tidak enak dan sebagainya. Percuma aku menantikan kedatangan Tuhan, ternyata aku tidak dapat upah. Berilah aku kesempatan untuk menabur, berbuat sebaik mungkin supaya upahku ada di sana. Berdoalah Bapak Ibu pada Tuhan. Kelak Tuhan memanggilmu, Dia akan berkata, aku menyayangimu. Aku menyayangimu. Bapa, ajarku memahami kasih-Mu, bahwa Engkau lebih dulu mengasihi aku. Tuhan, kuatkanku menaati perintah-Mu, mengasihi seperti Kau mengasihi. Sekali lagi bersama-sama dari atas. Bapa ajarku, Bapa ajarku memahami kasih-Mu, bahwa Engkau lebih dulu mengasihi aku. Tuhan, kuatkanku menaati perintah-Mu, mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar seumur hidupku berarti bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Kelak Engkau memanggilku, Engkau kan berkata, aku menyayangi
biar seumur hidupku, biar seumur hidupku berarti bagimu untuk kemuliaan-Mu. Kelak Engkau memanggil, Engkau akan berkata, Engkau akan berkata, aku menyayangi, biar seumur hidupku, biar seumur hidupku berarti bagimu untuk kemuliaan-Mu. Kelak Engkau memanggilku, Engkau kan berkata, aku menyayangi. Sekali lagi angkat tanganmu, biar seumur hidupku, biar seumur hidupku berarti bagimu untuk kemuliaan-Mu. Kelak Engkau memanggilku, Engkau sendiri berkata, aku menyayangimu. Engkau kan berkata, sekali lagi katakan, engkau kan berkata, serahkan. Engkau kan berkata, aku menyayangimu.